Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini untuk pemodelan kita akan membahas sedikit tentang MATLAB ya, aplikasi MATLAB. Jadi sebelum kita menggunakan, kita mengenali dulu ya aplikasi MATLAB ini. Jadi aplikasi MATLAB ini ibaratnya aplikasi yang menggunakan basically-nya menggunakan metrik atau menggunakan aljabar linear operasinya ya, menggunakan perintah metrik. Nah, ini sudah muncul untuk tampilan MATLAB ya, aplikasi MATLAB. Di sini ada apa saja? Oke, di sini ada biasa ya, ada menu perintah di sini. Ada new script, kemudian new, open, dan seterusnya, import data kalau kita mau ambil data, terus save workspace ya, kemudian menyimpan ruang kerja ya, kemudian ada new variable, open variable, dan seterusnya, analysis kode, run and time, clear command, layout, dan seterusnya. Ini bagiannya. Kemudian nanti plot ya, kita memilih plotnya bisa memilih plot biasa, kemudian ada yang multi ya, kemudian ada yang diagram ya, apa namanya, diagram batang, area tertentu, diagram lingkaran, histogram, ada juga kontur, ada permukaan ya untuk 3 dimensi ya, surface ya. Kemudian ada juga plot YY ya, banyak sekali ya kalau dari segi plotnya. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Nah, ini bagaimana nanti kita konstruknya dulu menggunakan MATLAB ya. Oke, jadi kalau tampilan di sini, ini tampilan yang langsung mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan hasilnya, menunjukkan hasil kan. Kalau berupa scriptnya banyak, lebih dianjurkan menggunakan new script. Dia akan membaca di sini, nanti dia akan membaca line-nya yang error di mana, lebih mudah. Kita klik coba dulu new script. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk ruang kerjanya ya. Di sini untuk ruang editornya. Atau kalau kita sintaknya banyak sekali, hingga line 1000, line 500 gitu ya, line 100 saja. Nah, lebih baik kita ngetiknya di sini. Kenapa enak di sini? Kita ngeditnya lebih mudah ya. Kalau ada yang salah, cukup nanti diedit di sini. Jadi kita nggak satu-satu di sini. Oke, untuk melihat apa perbedaannya, kita cek terlebih dahulu ya. Yang pertama ini berbasis metrik. Jadi kalau perkalian, kalau dia nggak apa namanya, single gitu, nilai single, maka tinggal kita kalikan saja. Oke, kita lihat ini A, kita ambil misalkan A sama dengan 5, maka kalau kita enter langsung A nya bernilai 5. Jadi ini. Nah, supaya tidak kelihatan seperti ini bisa kita buat kasih titik koma, A sama dengan 5 titik koma. Nah, nilainya sebetulnya 5, A itu nilainya 5, tapi tidak ditampilkan karena dibuat titik koma ya. Kemudian misalkan B nya sama dengan 10, kita buat titik koma. Oke, karena ini sama-sama single datanya, berarti kita bisa mencari misalkan C sama dengan A star B. Nah, 50 ya, karena datanya dianggapnya asumsinya single ya, nilai single. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau buat misalkan ya, mau buat suatu interval ya, kita bisa buat misalkan X sama dengan line space misalkan ya, space misalkan gini, line space kita ambil misalkan dari negatif 10 hingga 10 begitu, interval ya, line space linear, spasi linear ya, interval, kita enter
Nah ini nilainya ya. Nah kan kurang bagus ya, kurang rapi saja. Ini nilainya berupa interval begitu. Kemudian kita mau nyari Y adalah misalkan kita ambil persamaan kuadrat nih, X pangkat 2 X pangkat 2 ntar oke, error kita ada terjadi error menggunakan input must scalar but square matrix to compute elementary power, harus dibuat titik pangkat ya, gunakan perintah itu. Kita coba ya, Y sama dengan titik pangkat 2 OX ya, ini tah. Oke, kita coba dulu ya. Nah sudah, jadi sini ada petunjuknya ya, errornya. Jadi setiap kali error dalam MATLAB itu akan diberikan keterangan. Error menggunakan ini saja, input must menginputnya harus berupa skalar dan square matrix ya. Square matrix itu matrik persegi ya, sebuah matrik persegi. Untuk menghitung elemen ya, elemen to power itu gunakan titik pangkat instead. Nah sudah didapat nilainya ini. Kemudian kita mau nyari plotnya, langsung saja plot ya, plot X Y. Nah ini begini ya, ntar oke. Nah langsung keluar ya. Untuk yang apa ini bahasanya, ini tadi bahasa single ya, bahasanya saya single. Ini menggunakan bahasanya skalar ya, karena dia skalar, tidak berbasis matrik. Nah inilah nilainya, betul ya. Kalau X kuadrat min 10 pangkatnya 100, oke. Nah dari sini ini kan tidak ada penamaannya, kita bisa kasih nama untuk grafiknya ya. Untuk grafiknya bisa kita kasih nama, coba kita insert, nah kita kasih X label. Misalkan X labelnya adalah sumbu X ya. Kemudian iya, sama hal yang sama kita lakukan, kita beri Y label. Y labelnya misalkan ya sumbu Y gitu ya. Ya, share. Oke, sumbu X sumbu Y, kita mau kasih judul nih. Judulnya misalkan title ya. Oke, titelnya mau dibuat plot ya, atau ya gambar plot dari Y sama dengan X kuadrat. X pangkat 2 kita rubah lagi titelnya. Oke ya, Y sama dengan X pangkat 2 ini ya, enter. Oke. Nah ini untuk memberi keterangan pada gambar ya. Banyak sekali nanti dari sini ya, copy figur, copy ya. Kalau kita mau copy gambarnya tinggal di copy paste di Word ya, atau PowerPoint dan sebagainya. Nah ini untuk tampilan sederhananya. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita belajar untuk yang single ini, yang skalar maksud saya ya, yang datanya skalar ya, makasih skalar. Jadi kita lanjutkan untuk yang matriks sederhana dulu ya. Nah ini kan banyak sekali tampilannya, kurang ya, kadang kalau banyak begini kan jadinya bingung. Jadi langkah pertama kita clear dulu. Clear itu artinya kita menghapus semua perintah yang sudah ada. Misalkan tadi saya sudah menyebutkan A nya adalah
5. Jadi kalau saya klik A saja, saya enter, harusnya keluar 5. A enter, hanya bernilai 5. B saya enter, keluar 10. Ya, jadi nilai yang tertera pada ruang kerja ini yang sudah disebutkan simbolnya, maka kita cukup manggilnya, nggak usah dipanggil ulang lagi A sama dengan 5, tapi cukup panggil A, maka dia langsung keluar 5B sama dengan 10. Dan nanti kalau kita sebut X, ya nanti nilainya adalah yang sebanyak ini, sebanyak 100 itu ya. Coba X, nah ya, Y, nah sudah keluar langsung otomatis. Nah artinya kalau misalkan nanti kita tumpuk, misalkan A nya saya rubah, sekarang A nya saya buat 20 ya, maka A nya yang awalnya tadi 5 tertumpuk menjadi 20, dia ketindihan ya, dia ketindihan. Jadi usahakan kalau simbolnya cukup banyak, buat simbol yang berbeda ya. Nah, kemudian kita perlu clear dulu untuk menghapus semua perintah yang ada. Kemudian untuk membersihkan papannya kita menggunakan CLC. Jadi clear kemudian CLC. Nah sekarang kita coba untuk yang matriks ya. Nah, sedikit lupa kita coba dulu, misalkan A, kalau matriks ini kalau nggak salah tampilannya seperti ini, sama dengan kurung 1 spasi 2 3. Nah kita lihat tampilannya. Nah ini matriks 1 kali 3 ya. Coba lagi kalau misalkan B sama dengan 1 titik koma 2 titik koma 3 ya, kita lihat hasilnya. Oke, matriks baris 3 kolom 1, sehingga kalau menurut aturan perkalian matriks ini bisa ya, berarti C sama dengan ya dengan A star B, secara perkalian matriks ini bisa. Nanti hasilnya berapa? Oke, sebentar ya, sebentar. A itu 1 kali 3, 3 dikali 3 1, maka hasilnya adalah 1 ya. Kita cek, jadi dapat 14. Oke ya, betul ya. Jadi matriks 1 kali 3 dikali 3 kali 1, maka hasilnya adalah matriks 1 kali 1. Nah, jadi penyajiannya untuk matriks ya, untuk yang mendatar matriks diawali dengan siku ya, kurung buka siku, kemudian di spasi saja, itu menyatakan matriks dengan baris. Kalau mau buat 2 kali 3, 3 kali 3, maka sama ya, misalkan kita coba yang 2 kali 3, kita buat D sama dengan 2 kali 3, kita mau 2 kali 3, berarti misalkan 1 2 3, jadi titik koma ya, misalkan 2 3 4 itu kurung, ini sudah 2 kali 3 ya. Jadi kita cek, nah sudah 2 kali 3, 2 kali 3 kita kali dengan 3 kali 2, maka matriksnya nanti harusnya 2 kali 2 sama dengan kita buat sembarang ya, 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 berarti ini misalkan 2 spasi 3. Kalau 23 titik koma, ambil 3 spasi 4 titik koma lagi 4 spasi 5, misalkan begitu, itu kurung. Nah matriksnya menjadi 3 kali 2, sehingga kalau kita mau mencari nilainya, F sama dengan D star E ya, 2 kali 3 dikali 3 kali 2, sehingga nanti matriksnya adalah 2 kali 2. Kan didapat nilai 20, 26, 29, 38. Nah itu untuk kalau ya anunya kita adalah matriks ya. Nah, tinggal banyak. Kalau transpose bagaimana ya, nanti kita sambil pelajari transpose, apakah nanti ada T-nya ya. Sebentar, kalau di transpose saya mau merubah F itu, kalau saya transpose mungkin begini.
coba transpose ya, apa nanti berbeda ya. Ya betul ya, tinggal diketik transpose F. Nah tutup ya, sudah berubah di kita transpose. Jadi yang perlu kita pahami basically-nya dulu adalah operasi-operasi yang ada di aljabar linear ya, atau di aljabar ya. Oke. Ya, kemudian ada ini, kemudian nanti ada inverse. Kalau inverse bagaimana? Berarti tinggal kita cari ya dengan inverse. Harusnya tinggal bahasa Inggris saja inverse. Harusnya ya, tapi tidak tahu apakah karena saya hampir lupa ya. Nah, apa sudah ya? Barusan semalam baru. Oke, cukup singkatannya saja ya. Inverse INV itu misalkan kita cari yang sederhana dulu. Inverse dari harus persegi ya kalau inverse ya. Kita ambil dari F sudah. Inverse F. Oke, itu ya. Kita dapat 6,33 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu inverse ya, menjadi inverse. Jadi kalau pada matriks penjumlahan, kalau penjumlahan ya penjumlahan berarti matriksnya harus sama. Misalkan matriks E adalah F tambah G gitu ya. F plus G. Oke, berarti langsung ya. Gitu. Kemudian penyurangan otomatis sama, perkalian sudah, transpose-nya sudah, inverse-nya sudah. Oke, determinan ya, kita mencari determinan J ya. J sama dengan determinan. Nah, saya agak lupa. Oke, sebentar kita coba dulu. Oke, betul ya, that cukup that singkatannya that F. Udah, determinannya kita dapat 6. Oke, itu beberapa fungsi ya. Untuk mengingat memori dulu ya, terkait apa saja operasi-operasi yang ada di MATLAB utamanya. Oke, basically-nya itu dulu. Dan videonya tidak terlalu panjang. Oke, pengenalan kita terkait MATLAB. Nah, kalau untuk komponen-komponennya nanti sudah ada di buku ya, tinggal dipelajari saja, tidak terlalu detail. Yang penting nanti kalau ini kita bermain script ya, script cukup panjang, kita menggunakan MATLAB. Mau build data gitu ya, membangun data 10.000 ya, kita tinggal gunakan ini aja sebetulnya ya di script ya. Kemudian kita mengerankan sintak yang cukup banyak. Sintak yang banyak itu seperti apa? Looper ya, seperti looper, di loop dari I sama dengan 1 until 100 atau 1000 dia ngeloop terus ya, dia ngeloop. Maka lebih enak ngeceknya menggunakan sintaknya kita tulis di script. Nanti karena ketemu dia membaca di baris keberapa ada kesalahan, itu lebih enak untuk controllingnya. Oke, basically-nya ini di ruang kerja dari MATLAB kita. Kemudian untuk menyimpan ya kita tinggal save ya, save workspace ya, untuk simpan tinggal kita taruh di directory yang kita inginkan. Biasanya nanti dibuka lagi ya. Kalau ingin coba enggak perlu yang kemudian buka. Saya rasa teman-teman bisa ya. Oke. Itu dulu untuk pengawalan ya, materi tentang MATLAB ya. Sangat menarik, sangat banyak. Jadi ini yang basically-nya dulu. Kemudian sama kalau mau ngeplot tadi ya, ngeplot itu kita otomatis hanya berinterval. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.